Nah guys, dari sini kita bisa lihat dan kita bisa tahu kalau Jairo juga positif buat memperkuat timnas Indonesia. Pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, tidak mau meremehkan timnas Indonesia yang menjadi lawan timnya di matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 15 Oktober 2024. Ia mengatakan seluruh tim di grup C merupakan tim kuat, termasuk timnas Indonesia. Juru taktik asal Kroasia itu tidak asal bicara. Ia melihat langsung kehebatan timnas Indonesia, tim yang awalnya dipandang sebelah mata oleh Cina. Diperkirakan bakal menjadi bulan-bulanan. Timnas Indonesia sanggup menahan dua tim langganan Piala Dunia, Arab Saudi dan Australia di dua matchday awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil ini membuat timnas Indonesia duduk di posisi 4 klasemen grup C dengan 2 angka. Skuad timnas Cina dihajar Jepang 0-7 di laga pertama dan tumbang 1-2 dari Arab Saudi di kandang sendiri. Kekalahan dari Arab Saudi termasuk memalukan. Sebab Arab Saudi bermain 10 orang sejak menit 33. Karena itu Branko Ivankovic mencoba memaksimalkan 8 laga tersisa, termasuk saat bersua timnas Indonesia, baik dalam laga kandang maupun tandang. Kami tergabung di grup yang sangat kuat. Target kami hanya finish di posisi 4 besar, masih ada 8 pertandingan tersisa dan kami masih menyimpan harapan di laga-laga tersisa. Kami harus menganalisis musuh-musuh kami demi mendapatkan hasil terbaik, kata Branko Ivankovic. Di sisi lain, timnas Indonesia dijamin semakin kuat saat menghadapi Cina. Sebab, skuad asuhan Shin Tae-yong mendapat tenaga tambahan atas nama Mace Hilgers dan Eliano Regenders. Jairo Riedewald positif ke timnas Indonesia. Hal itu dibocorkan oleh YouTuber Yusa Nugraha lewat video di kanal pribadinya. Nama Riedewald Santer diberitakan akan menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Pesepak bola berusia 28 tahun itu memiliki darah Indonesia dari orang tuanya. Kiprah Riedewald tidak sembarangan. Ia berhasil debut di tim utama Ajax Amsterdam pada usia remaja. Tak hanya itu, Ajax dibawanya juara Liga Belanda 2013 sampai 2014. Selain itu, Riedewald pernah memperkuat Crystal Palace di Liga Inggris. Ia berkiprah di Stadion Selhurst Park pada kurun 2017 hingga 2024. Riwayat tersebut membuat nama Riedewald disebut layak untuk memperkuat timnas Indonesia. Sang pemain bahkan disebut sudah bersedia dinaturalisasi menjadi WNI. Beberapa hari yang lalu teman saya dari Belanda juga ada podcast, Denny Laar. Salah satu nama yang dia sebutkan potensial adalah Jairo Riedewald. Dari situ, saya coba langsung tanya ke Denny, apakah itu benar? Lalu dia jawab, saya tahu kalau dia positif, kata Yusa Nugraha. Namun, Yusa tidak membeberkan lebih lanjut percakapannya dengan Laar. Yang pasti, sang rekan mengatakan proses untuk mengurus naturalisasi tengah berlangsung. Jika benar, maka kedatangan Riedewald akan menjadi kabar baik. Sebab, sang pemain dikenal serba bisa dan mampu diturunkan di beberapa posisi sekaligus. Selain sebagai gelandang, Riedewald juga cukup mahir diturunkan sebagai bek. Hal itu tentu menambah kekuatan timnas Indonesia. Belakangan ini, nama Pascal Struijk kembali mencuat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Bek tengah Leeds United itu disebut-sebut memiliki potensi untuk memperkuat timnas Indonesia. Hal ini mencuat setelah sebuah podcast sepak bola Belanda, Voetbal Premier, membahas sejumlah pemain keturunan Indonesia yang berpeluang dinaturalisasi. Dalam podcast tersebut, host menyebutkan bahwa Pascal Struijk, pemain yang memiliki darah Indonesia dari kakek neneknya, memenuhi syarat untuk membela timnas Garuda. Sebelumnya, nama Pascal Struijk sempat ramai dibicarakan pada beberapa tahun lalu saat PSSI tengah gencar mencari pemain naturalisasi. Bek berusia 25 tahun ini memiliki pengalaman bermain di Liga Premier bersama Leeds United dan saat ini masih berkarir di Championship. Dengan kemampuan dan pengalaman yang mumpuni,
Harga pasar Pascal Struijk pun terbilang fantastis, yakni sekitar 15 juta euro atau setara dengan 260,72 miliar rupiah. Meski memiliki potensi yang sangat besar untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia, hingga saat ini Pascal Struijk belum memberikan sinyal positif terkait minat untuk dinaturalisasi. Di tengah pembantaian oleh AC Milan, pemain timnas Indonesia Jay Ijes tetap dianggap tidak tampil jelek oleh sejumlah media Italia. Venezia mengalami kekalahan telak dari AC Milan. Pada pekan keempat Liga Italia, Sabtu di San Siro, Ai Lagunari takluk 0-4. Tidak tanggung-tanggung, perlawanan Venezia sudah tamat dalam setengah jam pertama. AC Milan mencetak seluruh gol mereka dalam selang waktu tersebut. Bek timnas Indonesia, Jay Ijes, tampil penuh dalam pertandingan tersebut. Dengan dibantai 0-4 oleh AC Milan, wajar jika kemudian para pemain Venezia divonis mendapatkan rapor merah oleh media-media Italia. Namun, Jay Ijes selamat dari gelontoran vonis rapor merah itu. Bang Jay dianggap sebagai satu-satunya pemain Venezia yang tidak kolaps saat melawan AC Milan. Pemain yang sudah mengoleksi 5 caps dan 1 gol untuk timnas Indonesia itu dipandang tidak bersalah terhadap seluruh gol yang diderita Venezia. Dianggap tak punya kesalahan, pemain berdarah Belanda ini pun mendapatkan angka rapor paling tinggi di antara para pemain Venezia dari beberapa media Italia. Eurosport edisi Italia menyebut-nyebut asal-usul Jay Ijes saat mengulas penampilannya. Bek Indonesia Belanda ini adalah satu-satunya yang cukup solid di tengah trio bek Venezia yang rapuh, tulis Eurosport yang memberikan konten 6 kepada Bang Jay. Tetapi angka itu tetap yang paling tinggi di antara bek-bek Venezia. Satu lagi pemain keturunan yang dikabarkan akan segera memperkuat timnas Indonesia, yakni Mauro Zylstra, tengah dalam proses naturalisasi. Penyerang muda berusia 19 tahun itu mengungkapkan bahwa PSSI saat ini sedang mengurus berbagai dokumen, termasuk paspor, agar perpindahan kewarganegaraannya dapat segera terrealisasi. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Football Premier, Zylstra menjelaskan, "Ya, saya sedang dalam proses naturalisasi, itulah yang PSSI sebut. Mereka sedang mengurus paspor saya dan sedang memeriksa dokumen-dokumen," kata Mauro. Jika tidak ada kendala dalam pemeriksaan dokumen, Zylstra menyatakan dirinya akan segera terbang ke Indonesia untuk menjalani tahap selanjutnya dalam proses naturalisasi tersebut. Nama Zylstra mulai ramai dibicarakan setelah sejumlah akun media sosial yang berfokus pada pemain naturalisasi mengunggah data dan statistiknya. Striker yang saat ini bermain untuk FC Volendam U21 tersebut telah mencetak 2 gol dan 1 assist dalam 2 penampilannya di musim ini. Menurut Zylstra, dirinya pertama kali direkomendasikan untuk dinaturalisasi melalui media sosial. Setelah informasi mengenai darah keturunan Indonesia yang ia miliki terungkap, PSSI mulai menjalin komunikasi dengannya. Saat ini PSSI juga tengah memproses naturalisasi pemain keturunan lainnya, seperti Maes Hilgers dan Eliano Reinders, yang sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Jika proses ini berjalan lancar, Zylstra berpeluang besar untuk memperkuat timnas Indonesia bulan depan pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Anggota Komisi X DPR RI, Johar Arifin, janjikan dukungan penuh dalam proses naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Reinders untuk bisa membela timnas Indonesia. Maes Hilgers dan Eliano Reinders menjadi nama-nama yang kembali diajukan PSSI untuk segera melakukan proses naturalisasi. Keduanya diketahui telah bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dan proses naturalisasi mereka pun sudah diberikan kepada Menpora, Dito Aryo Tejo. Keduanya diproyeksikan sudah tersedia dan bisa debut pada bulan Oktober dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga tandang beruntun untuk menghadapi Bahrain dan Cina. Kendati begitu, kabar terkini terkait proses naturalisasi kedua pemain itu dikabarkan akan memasuki tahap pembahasan di sidang Komisi X DPR RI. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifuddin bersama Menpora Dito Aryo Tejo
sempat menerangkan terkait jadwal sidang terkait proses naturalisasi tersebut. Hetifah Sjaifuddin mengatakan bahwa sidang antara DPR RI dan Kemenpora paling cepat diselenggarakan pada 17 September. Di sisi lain, anggota Komisi X DPR RI, Johar Arifin menyebut jika pihaknya akan mendukung penuh dalam proses naturalisasi kedua pemain tersebut. Menurutnya, para pemain yang ingin membela timnas Indonesia demi mempertahankan nama bangsa harus mendapatkan dukungan penuh